Mas kabarin. Mas Den. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Saya Asti Kuswati, siap berbagi cerita. Tentunya masih di acara kesayangan kalian semua, Ngobrol Santuy bareng siswa. Sekilas info nih untuk para sobat semuanya. Acara ini adalah persembahan siswa-siswi SMK Negeri 1 Purwodadi, jurusan multimedia yang sekarang disebut sebagai Desain Komunikasi Visual atau DKV. Podcast DKV, kembangkan pola pikir, juara! Tentu saja masih seperti biasanya, saya akan menemani waktu luang kalian nih terkait cerita unik pengalaman alumni kita. Penasaran gak sih siapa alumni kita kali ini? Penasaran! Nah, harus penasaran sih. Nah, dia adalah seorang lulusan SMK Negeri 1 Purwodadi, angkatan 2021. Selamat pagi Mas, gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, alhamdulillah baik ya kabar saya. Gimana kalau Mbaknya? Tentu saja baik ya. Nah, bisa perkenalkan diri terlebih dahulu dengan Mas siapa? Nama saya Dani Fitrianto Nugraha, saya adalah alumni angkatan 2021 dari jurusan multimedia. Nah, kenapa Mas Dani ambil jurusan multimedia? Kenapa nggak ambil kayak jurusan TKJ, OTKP, terus TBG, TB gitu? Saya ambil jurusan multimedia karena sewaktu di jenjang sebelumnya di SMP, saya suka di bidang desain dan juga IT. Nah, kita ke depan dulu nih, kita flashback ke depan. Ternyata dari multimedia ini kita bisa kembangin nih, desain dan juga IT jadi satu. Nah, kita flashback lagi ke belakang. Saya dulu tuh ingin membuat sebuah website. Nah, saya tertarik nih di website nih. Mbaknya dapat pelajaran website? Udah belum? Udah, kelas 10. Oh, sudah, bagus. Jadi website itu mungkin mbaknya udah tahu ya, website itu bisa didesain dan juga di IT, di pemrograman. Nah, website ini cukup magic ya, karena teman-teman sekalian bisa desain bagus, punya layout, dan juga ada unsur estetiknya mungkin dari website itu hanya menggunakan baris kode. Itu menarik. Setelah saya masuk di multimedia, wah ternyata emang benar-benar menarik sih gitu. Nah, untuk kesibukan Mas Dani itu sekarang apa? Kuliah apa kerja? Untuk kesibukan saya sekarang yang paling utama adalah kuliah. Kalau boleh tahu Mas Dani kuliah di mana? Saya kuliah di Universitas Amikom Yogyakarta. Kalau masuk situ tuh nilainya harus tinggi apa enggak? Kalau masuk Universitas Amikom Yogyakarta, nilai tinggi itu kelebihan ya. Karena, kebetulan saya masuknya ini, jurusan vokasi. Emang vokasi saya udah mendarah daging mungkin ya dari SMK, seperti itu. Jadi saya ada di jurusan D3 Manajemen Informatika. Buat teman-teman SMK mungkin yang masuk vokasi itu nilai tinggi itu sebenarnya penting gak penting, karena kalian udah dapat ilmu vokasi di sini, yaitu apa, ilmu gimana kalian bisa menerapkan sebuah, misal kalian membuat desain, nah kalian bisa merancang desain itu dari awal sampai akhir, itu sudah ilmu terapan. Nah, kalau kalian mau masuk ke jurusan vokasi lagi, itu sangat menguntungkan, begitu. Dengar-dengar Mas Dani juga pernah mengikuti berbagai lomba dan ikut mewakili sekolah ya. Bisa sedikit diceritakan Mas pengalamannya? Oke, saya suka nih topiknya. Kalau untuk kompetisi, alhamdulillahnya saya sudah berkesempatan ya, alhamdulillah mengikuti lomba di jenjang SMK itu di berbagai jenjang. Dari kabupaten, provinsi, hingga nasional. Nah, semuanya di bidang IT, yaitu pengembangan perangkat lunak. Lomba ini sebenarnya itu tantangan buat anak SMK ya. Gimana anak SMK bisa menguji skill mereka, kompetensi mereka ketika ada test project. Nah, test project ini nanti bisa banget nih buat melihat apakah mungkin mbaknya ikut, misal mbaknya apakah kompeten atau tidak, ini bisa dilihat dari sini. Jadi nggak semua melulu tentang teori, ada prakteknya juga.
banyak kan praktek kan di SMK? Banyak sekali. Nah, oh iya, di jurusan multimedia kan juga berkaitan dengan fotografi. Mas Dani suka nggak dengan fotografi? Wah, kalau anak multimedia sih harus suka banget ya sama fotografi. Kalau fotografi, jenis fotografi yang saya suka itu salah satunya adalah human interest. Nah, Human interest itu apa sih, Mas? human interest itu bagaimana kita bisa menceritakan foto ya. Foto itu bisa bercerita. Jadi misal nih, kita semua foto di sini dengan keadaan sedang berbincang-bincang seperti ini, kemudian kita foto. Jika tekniknya tepat dan juga editingnya cepat, nah foto ini bisa menjadi cerita. Tidak perlu ditambahkan caption pun, foto itu sudah bercerita dengan sendirinya. Punya Begitu. kenangan gitu ya, Mas? Iya, benar. Nah, ngomong-ngomong tentang fotografi nih Mas, di Purwodadi ada loh studio foto yang kece dengan hasil yang sudah memuaskan pelanggan. Nama tempatnya Srete Foto Studio. Lokasinya ada di Grandesaka Selatan 200 meter, memiliki berbagai tema, background menarik, melayani berbagai macam foto dari foto studio, kelas, lamaran, prewedding, akad nikah, dan banyak layanan lainnya. Studio ini sangat diminati warga Purwodadi, tentunya dengan harga yang pas dan sesuai di kantong. Wih, banyak juga ya layanan fotonya. Cocok nih buat para sobat semuanya yang ingin mengabadikan momennya dengan foto. Bisa kunjungi Instagram atau kontak WA di bawah ini ya. Kembali ke topik bincang kita kali ini, bagaimana caranya Mas Dani bisa mempelajari itu semua dari IT, desain, dan sebagainya? Atau memang secara otodidak atau bagaimana? Nah, ini agak panjang yang ceritanya ya. Oke, jadi teman-teman sekalian ini kan ada di SMK ya. SMK itu masuk ke ranah yang namanya vokasi. Nah, bagi saya, atau memang mungkin memang ya, vokasi itu semua mata pelajaran, semua kejuruannya itu adalah kelas pancingan. Jadi kelas pemicu. Jadi teman-teman itu harus bisa explore di vokasi ini. Jadi kalau teman-teman gak manfaatin banget vokasi ini, jujur rugi banget sih. Apalagi memilih untuk tidak masuk vokasi. Di dunia industri 4.0 ini, salah satu bidang ilmu yang pasti akan survive di beberapa bidang industri selanjutnya, industri 5.0, 6.0 dan seterusnya, itu adalah bidang ilmu informatika atau bidang IT. Nah, sub ilmunya itu salah satunya adalah multimedia dan juga desain komunikasi visual. Nah, dari situ teman-teman bisa manfaatin banget. Jadi nggak melulu kalian belajar mengikuti perintah Bapak Ibu guru atau menunggu perintah, jangan. Berarti bisa kayak berkreativitas. Nah, bener banget tuh. Nggak perlu menunggu perintah atau sebuah arahan dari guru. Teman-teman bisa kreativitas dari ilmu dasar yang sudah diberikan sebelumnya. Begitu di vokasi. Ya, kita berarti kayak kita belajar terus menerapkan sendiri gitu ya. Nah, itu dia poinnya. Vokasi memang diunggulkan di bidang pekerjaan. Nah, ngomong tentang waktu juga nih Mas. Gimana caranya Mas Dani bisa membagi waktu antara belajar non kejuruan dan kejuruan? Saya akan jujur aja, saya nggak membagi waktu. Jadi di sini, jadi cara belajar saya dulu adalah saya menerapkan skala prioritas ya. Misal dalam 1 tahun pelajaran, saya ingin unggul di mata pelajaran apa. Nah, misalkan nih, kemudian mungkin ada satu mata pelajaran yang saya rasa saya kurang bisa. Nah, itu akan saya taruh di prioritas mungkin tengah atau bawah, atau bisa saja tidak saya prioritaskan, bisa. Tapi tetap mengikuti ya, buat teman-teman tetap mengikuti, tetap mendapatkan nilai, begitu. Tetap berusaha juga. Nah, dari prioritas tertinggi itu, nah teman-teman bisa ambil pengalamannya. Misal, Prioritas tertingginya itu apa tuh pelajarannya tuh? kalau dari kelas 10 saya tuh suka IT ya. Jadi prioritas tertinggi saya itu jelas mata pelajaran di bidang pemrograman. Bu Rifa berarti ya Mas? Jelas, ya. Anak didiknya Bu Rifa banget. Ya. Mas Dani kan sebagai sosok inspiratif untuk kita nih, khususnya jurusan multimedia.
Dan para calon adik kelas yang ingin masuk ke jurusan DKV, bisa dibagikan tips dan triknya, Mas? Oke, ini cukup tricky ya. Oke, untuk kelas 10 dan 11 dulu gitu ya. Kalau untuk teman-teman yang udah masuk di multimedia atau DKV ini, seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, lebih kreatif aja. Jadi memang harus mementingkan sebuah instruksi project, tapi nggak ada salahnya buat teman-teman explore untuk dalam tanda kutip untuk diri teman-teman sendiri. Misal ada sebuah desain nih, nah desainnya di situ tidak diajarkan menggunakan golden ratio. Teman-teman mau coba explore golden ratio, tapi ternyata di test project nggak ada. Nah, nggak dibolehin misalnya. Nah, teman-teman bisa buat terlebih dahulu desain gitu misal sesuai task project, kemudian teman-teman kembali lagi. Nah, stop di bagian ketika ingin dikumpulkan. Nah, desain hasil yang sudah jadi yang dikumpulkan ini di stop, kemudian kalian duplikasi filenya, kemudian buat file desain baru, kemudian bisa dikembangkan menggunakan golden ratio. Bisa banget. Kemudian di post mungkin di mana, di Dribbble atau di Behance atau di Instagram, yaitu buat CV ya. Anak SMK perlu buat CV, pasti. Begitu. Nah. Iya. Nah, kalau tips dan triknya untuk adik kelas yang mau masuk ke SMK 1? Oke, untuk tips dan trik buat nih adik-adik yang sekarang ada di jenjang SMP ya, yang ingin melanjutkan ke jenjang sekolah menengah atas. SMK itu seperti yang sudah saya jelaskan berbasis vokasi ya. Jadi teman-teman di sini dididik untuk menjadi sebuah siswa yang memahami terapan, kalau misal di DKV ya berarti terapan desain dan juga teknologi. Nah, dari sini ini teman-teman bisa berkreativitas. Nah, buat adik-adik yang mungkin ingin seperti saya dulu sangat penasaran dengan hal-hal baru, mungkin bisa banget gabung ke DKV, apalagi kita di vokasi, banyak di SMK 1 juga banyak sekali fasilitas yang disediakan, ya kan? Iya kan? Bener? Nah, dari situ bisa banget. Mungkin bisa nih, oh saya ingin jadi seorang ahli IT, apakah saya harus masuk ke SMA atau SMK? Jelas, kalau menurut saya akan masuk ke SMK. Karena saya bisa memahami terlebih dahulu dasarnya. Karena di SMK ini diajarkan dasarnya. Sekaligus bisa praktek ya Mas kalau di Bener banget, apalagi ada yang namanya PKL. Ngerasain tuh di tempat kerja. Ada suka ada dukanya. Ya, banget. Nah, waktu bincang-bincang kita sudah habis nih Sobat sama Mas Denny. Padahal masih banyak loh yang pengen kita ketahui dari seorang Mas Denny ini. Apakah udah punya pacar atau belum? Oh iya bener ya. Nah, nanti kan kalau udah tayang nih videonya pasti penasaran nih sama sosok Mas Denny. Apa udah punya pacar atau belum? Belum. Mustahil gak sih kalau orang ini belum punya pacar? Bukannya ya Mas? Setelah ngobrol panjang, pastinya bikin lapar gak sih? Mas Denny sendiri lapar gak? Lumayan lapar. Nah, apalagi pas jam makan siang ini ya, saya nggak punya jam tangan. Gimana kalau kita makan dulu makanan yang ada di depan kita? Mas Denny tahu nggak sih makanan ayam geprek yang sambelnya pedes dan pastinya bikin semajiwa itu ada di mana? Wah, di mana itu? Ya cuman di rumah makan Pawone Wong Jawa yang memiliki ayam geprek yang berbeda dari ayam lainnya, dengan rasa ayam dan sambelnya bikin semangat jiwa banget nih. Pokoknya nggak bakal nyesel deh kalau para sobat nyobain ayam geprek Pawone Wong Jawa ini. Bisa sedikit di-review nih Mas kalau bahasanya untuk YouTuber kita. Mas ini mau dibukain apa? Buka sendiri nih. Oh my god, banget mana ayam geprek Pawone Wong Jawa ini.
Kalau kalian nggak nyobain, nyesel. Gimana sih ini? Enak banget kan? Enak sih. Flavornya terasa banget otentiknya. Mungkin rasanya belum ada ini di kedai-kedai yang lain. Ini otentik banget sih. Apalagi pedesnya ini. Iya. Habis ini saya langsung semangat. Untuk para kawan semua yang mau cobain ayam geprek ini, bisa dijumpai di alamatnya di sini, atau bisa cek di Instagramnya @pawaniwangjowo. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari podcast Ngobras kali ini adalah jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu yang belum pernah kita coba, dan tetap optimis dengan apa yang kita miliki. Terima kasih buat Mas Denny yang sudah hadir ke acara Ngobras kita kali ini. Sekian obrolan podcast kita kali ini. Saya Asti Kuswati sebagai host undur diri. Hidup sepi tanpa kekasih. Cukup sekian. Terima kasih. Siapa kita? Juara! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube kita Multimedia SMK Negeri 1 Purwodadi. Follow juga Instagram kita @dkv_smkn1 Purwodadi. Share ke teman-teman, saudara, keluarga, pacar, mantan, kerabat, pokoknya semuanya deh.